Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fernanda. Saya berasal dari Prodi PKIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peta perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif, insider, dan outsider. Apa sih perkembangan pemikiran Islam itu? Pemikiran Islam ialah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi serta renungan terhadap sesuatu wujud, baik materinya maupun esensinya, sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari sesuatu materi atau esensi, asal mula kejadiannya, serta substansi dari wujud atau eksistensi sesuatu yang menjadi objek pemikiran tersebut. Pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. Berikut adalah sejarah perkembangan pemikiran Islam. Dalam perkembangan pemikiran Islam ini terdapat dua pemikir, yaitu pemikiran rasional dan diikuti oleh pemikiran tradisional. Pemikiran rasional ini berkembang pada zaman Umayyah dan Abbasiyah, sedangkan pola pemikiran tradisional ini berkembang pada zaman pertengahan Islam, yaitu setelah habisnya masa dinasti Abbasiyah hingga abad 1 sebelum Masehi. Berikut beberapa contoh perkembangan pemikiran Islam berupa ilmu pengetahuan Islam dan sains. Yang pertama, berkembangnya gerakan penerjemahan buku-buku dari bahasa asing. Buku-buku yang diterjemahkan meliputi ilmu kedokteran, mantik atau logika, filsafat, aljabar, pesawat, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hewan, dan ilmu falak. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan keagamaan seperti fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, dan ilmu bahasa. Karena di zaman dinasti Bani Umayyah ini, usaha ini telah dirintis. Yang ketiga, sejak upaya penerjemahan meluas, kaum muslimin dapat mempelajari ilmu-ilmu itu langsung dalam bahasa Arab, sehingga muncul sarjana-sarjana muslim. Selanjutnya ada perspektif insider dan outsider. Dalam perspektif insider dan outsider ini layak memperhatikan epistemologi yang diusung oleh perspektif insider dan outsider. Epistemologis yang telah berkembang di dunia Islam seperti Al-Bayan, Al-Burhan, dan Al-Irfan harus diperkuat dengan epistemologi yang berkembang dengan kemajuan pengetahuan yang lazim. Dengan kolaborasi epistemologi insider dan outsider, maka tensi antara kajian gagasan insider-outsider, yakni kajian sarjana tentang agama sebuah masyarakat, harus diverifikasi atau diterima oleh anggota masyarakat tersebut layaknya diapresiasi atau diberi nilai. Lalu apa sih itu insider dan outsider? Di sini ada pengertian tentang insider dan outsider. Yang pertama yaitu insider. Insider adalah pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan atau orang luar. Peran insider dan outsider dalam Islamic Studies. Peran insider dan outsider dalam Islamic Studies yaitu sebagai pengkaji ilmiah yang meneliti tentang agama dengan menggunakan metode dan beberapa pendekatan untuk menghasilkan data yang empirik dari penelitian tersebut, baik itu dari pihak insider ataupun outsider. Di sini ada problematika atau permasalahan insider dan outsider. Apa sih permasalahan insider dan outsider? Yang dipersoalkan dalam hal ini adalah apakah para pengkaji Islam dari outsider benar-benar objektif? Dalam hal itu, Abdul Rauf menolak validitas para pengkaji outsider. Alasannya karena mereka mengkaji Islam atas dorongan kepentingan kolonial guna melanggengkan dominasi politik dan ekonomi di setiap daerah. Dengan demikian, studi Islam dalam konteks outsider ini penuh bias atau penuh rekayasa. Kepentingannya mementingkan dunia luar dan berat sentris. Jadi kesimpulannya adalah Abdul Rauf berpandangan lebih berhati-hati dalam melihat persoalan outsider. Beliau tidak begitu saja menolak karya orientalis, bahkan kadang-kadang menerima pandangan tentang Islam yang dikemukakan oleh beberapa orientalis. Berikut daftar pustaka dapat dibaca, ada beberapa link di situ. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.